Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila hadrati al-muallif tafsir Jalalain al-alamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa ila hadrati Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakr as-Suyuti wa nafa'ana bi ulumihim wa usulihim wa furu'ihim wa ali silsilatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan pengajian minggu lalu. Saat ini kita masuk pada ayat ke-19, masih dalam perumpamaan orang-orang munafik. Au mathaluhum kasayyibin. Silakan dibuka ayat ke-18-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibin minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masaw fi wa idza azlama 'alaihim qamu walau sha'a Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli shay'in qadir. Au mathaluhum, perumpamaan, kasayyibin, seperti orang-orang yang ditimpa hujan yang lebat. Yakni ka'ashabim matorin, yakni orang-orang yang tertimpa hujan atau terkena hujan. Wa asluhu, dan asal dari lafadz kasayyibin berasal dari kalimat suyubun min soba yasubu, maknanya yang zilu, yang turun. Minas sama'i, daripada langit. As-sahab, yang dimaksud langit di sini adalah awan. Fihi, padanya, sahabi, yakni di dalam awan. Zulumatun, yang gelap gulita. Mutakasifatun, yang tebal. Waradun, yang gemuruh. Wal malakul muwakkalu bihi, seperti malaikat yang diserahi. Wakila, dan dikatakan sautu, suara malaikat. Wabarkun, dan gemuruh atau petir. Lama anu sautihi, dikatakan bahwa kilauan cambuk malaikat. Allazi yajzuruhu bih, yang mengiringi akan dengannya daripada suara petir tersebut. Yaj'aluna, dan menjadikan mereka ashabus sayyib, yakni orang-orang yang tertimpa hujan itu, asabi'ahum, gemuruh tadi, yakni anak jarinya, anamilaha, atau ujung jarinya.
fi adhanihim, di dalam telinga mereka. Jadi kalimatnya begini. Ini yang ini mati, ini yang ini cabut, yang kecil. Jadi orang-orang munafik itu diperumpamakan oleh Allah seperti orang yang kena hujan yang lebat. Kena hujan lebat, terus kemudian hujan lebat ini turun dari awan, terus kemudian awannya dalam keadaan gelap, terus kemudian ada gemuruh. Kalau gemuruh itu suara. Kalau kalimat waradun itu suara petir, bukan yang mengkilatnya. Adapun yang mengkilatnya itu al-barqu, barak, jadi kilatan cahayanya. Dikatakan bahwa gemuruh atau suara petir itu dikatakan bahwa itu adalah suara malaikat, kata mereka begitu, perumpamaannya begitu. Sementara wabarakun, kilat itu lama'anu sautihi, seperti cambuknya malah malaikat, perumpamaannya begitu. Terus ya ja'aluna ay ashabus sayyibi asabi'ahum, maka kemudian mereka atau jari mereka, anamilah ujung jari mereka, fi adhanihim, menutupi telinga mereka. Jadi ketika mereka mendengar petir, mereka tutup telinga. Bisa begini nih. Bisa tutup begini. Kalau kita takut gimana sih? Dengar suara petir gede, kita begini kan? Begitu. Atau bisa begini. Mereka begini. Supaya suara itu enggak kedengeran. Begitu. Terus ajli sawaiki, sebabnya mereka mendengar suara petir, siddati sautir ra'di, suara petir atau suara gemuruh yang sangat keras, li'alla yasma'uha, kemudian agar mereka tidak mendengar suara tersebut, sama mereka ditutupin telinga mereka. Hadzara, karena apa mereka nutupin telinga mereka? Hadzara, karena takut, akhaufa, karena takut al-mauti, kematian mereka, minas sima'iyah, daripada mendengar gemuruh tadi, petir tadi. Takutnya tuh petir nyamber mereka. Oleh sebab karena takut kematian, mereka kemudian menutup telinga mereka. Kadzalika haula'i, demikianlah mereka orang-orang munafik. Itu perumpamaannya. Jadi kalimatnya begini. Jadi orang-orang munafik itu diperumpamakan oleh Allah seperti orang-orang yang takut sama petir. Karena petir nyamber mereka, suara geledek yang besar, mereka takut. Oleh sebab apa mereka takut? Karena ngeri, khawatir petirnya nyamber dia dan kemudian membuat dia mengalami kematian. Oleh sebab karena takut mati, dia tutup telinga mereka. Nah, ini perumpamaan orang-orang munafik. Idza nazalal Qur'anu, apabila diturunkan Quran, wa fihi, dan padanya zikrul kufri, disebutkan orang-orang kafir, al musabbahi bizulumati, diperumpamakan dalam keadaan gelap, wal wa'idi alaihi, dan ada ancaman, atau di dalam Al-Qur'an menceritakan ancaman kepada mereka, al musabbati birra'di, dengan perumpamaan seperti gemuruh. Sementara ketika disebutkan di dalam Al-Quran zikrul kufri, disebutkan tentang kekufuran, musabbati bizulumati, diperumpamakan seperti keadaan mendung sebelum hujan. Biasanya kalau ada petir itu kan awannya gelap. Maka ketika dia dalam Al-Quran diceritakan tentang kekafiran, mereka seperti merasakan kegelapan dalam dirinya. Ketika diceritakan tentang ancaman di dalam Al-Quran, maka diperumpamakan seperti suara gemuruh atau suara petir. Wal hujajil bayinati, dan ketika ada
ayat yang menceritakan tentang hujjah, penjelasan, wal musabbahati bil barqi, diperumpamakan seperti petir, yasudduna adzanahum, mereka kemudian menutup telinga mereka, li'alla, agar mereka yasma'una faya amilu ilal iman, supaya mereka agar supaya mendengar, faya amilu, dan mereka kemudian cenderung ilal imani, kepada keimanan, wa tarki dinihim, dan meninggalkan agama mereka, wa huwa indahum mautun, bagi mereka orang-orang munafik di sisi mereka seperti mengalami kematian. Jadi dijelaskan bahwa perumpamaan orang-orang munafik, gambarannya di dalam ayat ke-19 ini begini. Orang-orang munafik itu diperumpamakan oleh Allah seperti orang-orang yang tertimpa hujan. Sebelum hujan kan biasanya suka ada awan yang gelap. Nah, awan gelap itu diperumpamakan oleh Allah ketika orang-orang munafik diturunkan Al-Quran. Idza nazalal Quran, apabila diturunkan Quran, wa fihi, dan di dalam ayat Quran itu atau di dalam Al-Quran itu biasanya ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekafiran, bagaimana kisah orang-orang kafir, bagaimana kisah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Diperumpamakan oleh Allah kisah orang-orang kafir itu seperti zulumat. Zulumat itu adalah keadaan yang gelap gulita. Seperti mau hujan biasanya, atau mau petir biasanya suka ada awan yang gelap itu. Apa namanya awan yang gelap itu? Kalau di dunia penerbangan tuh ada awan cumulus apa namanya? Hah? Kolonimbus lah pokoknya begitu ya. Apa? Awan apa? Kolonimbus. Ya pokoknya begitu dah. Pokoknya awan yang gelap, yang penerbangan aja kalau lewat itu tuh akan mengganggu navigasi penerbangan. Orang-orang munafik itu kalau diceritakan bagaimana hukuman orang-orang kafir, bagaimana diceritakan tentang ancaman orang-orang kafir, mereka takut. Orang munafik juga. Kalau Al-Quran cerita tentang kekafiran, kalau Al-Quran cerita tentang bagaimana orang-orang munafik itu dihukum oleh Allah, perumpamaannya itu seperti awan yang hitam itu. Bukan mereka berani, mereka juga takut. Orang munafik itu gitu, takut ketika diceritakan ancaman-ancaman Al-Quran. Ketika mendengar ancaman, ketika orang-orang munafik, orang-orang yang kafir mendengar ayat Quran tentang ancaman, itu seperti mendengar suara petir, seperti mendengar suara petir. Mereka kemudian takut. Terus kemudian ketika mendengar ada ayat-ayat yang bercerita tentang hujjah, petunjuk dan sebagainya, itu digambarkan oleh Allah seperti kilat, cahaya kilat. Maka kemudian ketika ngedengar Al-Quran tuh mereka menutup kuping, artinya nggak mau dengar. Itu perumpamaan orang munafik. Nah, pertanyaannya makanya kembali kalau kita kaitkan kepada masa sekarang, orang-orang yang justru lari dari Al-Quran itu adalah perumpamaan yang disebutkan oleh Allah dalam kitab ini. Dalam ayat ini, orang-orang munafik itu justru lari dari Quran. Makanya kalau kita nih orang yang mengaku beriman, terus kemudian petunjuknya adalah Al-Quran, tapi jauh dari Al-Quran. Padahal di Al-Quran diceritakan bagaimana balasan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Di Al-Quran diceritakan balasan bagi orang-orang yang kemudian berbuat dosa kepada Allah. Di Al-Quran dijelaskan bagaimana hujjah, petunjuk dalam menjalani kehidupan. Karena Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Bahkan dalam ayat lain, dalam surah lain, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan maksud tujuan daripada Al-Quran diturunkan untuk apa. Dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dijelaskan bahwa Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran. Hudal linnasi, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas mana perbuatan-perbuatan yang kagak boleh, mana perbuatan-perbuatan yang boleh. Itu semua ada dalam petunjuk kitab suci kita, yakni Al-Quran.
Itulah kenapa rukun iman bagi orang muslim itu diantaranya percaya kepada kitab-kitab. Beriman kepada kitab-kitab termasuk diantaranya adalah Al-Quran. Nah kalau sekarang kembali pada diri kita, kita ini orang yang jauh dari Al-Quran. Sementara kita ini mengaku beriman dan percaya kepada Al-Quran. Bahkan satu keterangan ketika di alam barzah masuk ke alam kubur, ada satu pertanyaan yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Apa ma kita buka? Apa kitab pedomanmu dalam engkau menjalani kehidupan di alam dunia? Apa jawab kita? Kitabi Al-Quran. Kitab kami, petunjuk kami, pedoman kami adalah Al-Quran. Tapi pertanyaannya kalau orang tersebut ditanya sama malaikat, apa kemudian bisa jawab Al-Quran? Belum tentu. Apa sebabnya? Sebab bisa jawabnya kita tergantung kebiasaan kita di alam dunia. Itulah kenapa kemudian malam Jumat ini kita belajar tafsir Al-Quran. Supaya paham. Jangan sampai ternyata kita ngomongin orang-orang munafik, kita sendiri ternyata bagian daripada orang-orang munafik. Mereka tuh orang-orang munafik ketika dengar Quran, menutup kuping mereka, nggak mau dengar. Kita jangan-jangan begitu. Al-Quran cuma jadi pedoman di lisan kita, tapi kita baca juga enggak. Bahkan Al-Quran itu cuma jadi pajangan buat nakut-nakutin setan. Kita taruh tuh ayat kursi di depan pintu supaya setan nggak masuk. Kolor hijau masuk. Begitu. Dulu rame kolor hijau. Orang rame-rame pada bawa apa namanya tuh padi apa segala macam, apa namanya bambu kuning. Terus apa lagi daun apa namanya? Daun kelor. Supaya kolor hijau nggak masuk. Ya kolornya ganti. Kolornya ganti. Begitu. Waduh. Rame orang. Apa kemudian setan itu takut sama bambu kuning? Apa kemudian setan itu takut sama daun kelor? Bukan masalah bambu kuning sama daun kelornya. Ada orang yang kagak megang apa-apa aja setan takut. Pertanyaannya bukan bambu kuning sama kelornya. Siapa yang megangnya? Kalau yang megangnya orang berilmu, yang megangnya dekat sama Allah, jangankan pakai bambu kuning. Iya kagak megang apa-apa aja setan juga nggak berani. Tapi Pak Ustadz ada omongan katanya kalau orang hamil tuh kudu bawa gunting. Gunting dikalungin supaya setan nggak masuk. Bener apa enggak begitu? Gitu. Ini ada yang ngejalanin begitu. Begitu. Pan ngejalanin begitu, Pan. Megang gunting, bawa gunting. Hah? Sapu begitu. Biar supaya setan nggak ganggu bawa sapu begitu. Bener nggak setan nggak deketin? Ini begini sekali lagi. Saya ingin jelaskan bahwa perkataan orang tua dulu tuh nggak salah. Nggak salah. Ada filosofinya yang tidak dipahami oleh orang-orang sekarang. Orang dulu ngomong jangan duduk di depan pintu, jauh dari jodoh. Ya bagaimana nggak jauh dari jodoh, depan pintu doang, nggak kemana-mana, nggak nyari nggak apa. Itu filosofinya kalau lu mau dapat jodoh yang bagus keluar. Itu pola ya kalau depan pintu doang mau ngapain lo? Orang masuk juga nggak boleh, nggak bisa. Begitu. Lu jangan makan kepala, jangan makan apa namanya? Jangan makan apa kan ayam tuh. Kepala ayam nggak boleh. Terus sepet kagak boleh. Terus ceker kagak boleh. Orang dulu tuh pengen bilang ini anak dulu mah banyak, orang tua dulu tuh. Anak ada yang 12. Baba saya tuh punya anak 13. Begitu 13. Itu kalau lagi kumpul masak ayam 1. Kalau ampe doyan ayam, kan yang lain gak kebagian. Orang tuh ngomong jangan makan pala ayam, maksudnya mah kalau diomongin begitu supaya pala ayam buat babanya, sebet buat babanya, ceker buat babanya begitu. Ama jangan keluar waktunya maghrib. Orang tua dulu gitu pantangan. Jangan keluar maghrib lu, ntar diculik sama kolong wewe begitu. Atau kolong wewe gua gak ngapa-ngapain sih disalahin mulu begitu. Begitu. Ada memang filosofi yang sebetulnya harusnya kita bisa pahami tapi tidak tersambung pada diri kita. Orang tua kita nyuruh bawa aren. Ada filosofinya sebetulnya. Yang paling penting bukan itunya yang ingin saya sampaikan.
Bahwa orang itu kalau deket, contoh begini. Ada orang kesurupan, datang ustadz yang memang gak pernah biasa baca Quran, itu ayatnya. Atau memang tidak pernah bisa menangani itu, atau gak pernah nanganin itu. Tiba-tiba datang karena dia ustadz dipanggil. Ini makanya jangan kepengen jadi ustadz. Sebab jadi ustadz itu harus serba bisa. Kalau ada orang meninggal yang biasa mandiin kagak ada, disuruh ustadz. Kalau dia nggak biasa mandiin, wadah. Pas dimandiin diusapin matanya mereka begini. Begitu. Nggak gampang. Contoh, ada orang meninggal yang biasa bikin pakaian kapan itu nggak ada. Tiba-tiba ada, ustadz, dia makan ustadz. Serba bisa ustadz mah dipanggil. Dia nggak biasa bikin begituan. Dipanjangin aja, dikubur-kubur kayak lontong jatuhnya. Jatuhnya kayak lepet sama lontong nih. Jadi kagak serem ini. Coba jenazah begitu. Kirain keluarganya datang belakangan mau ngeliat mukanya. Susah. Waduh, udah bapak lu mah udah tenang, udah. Ustadz nggak hilang akal. Pasti buka susah. Udah ini mah emang bapak lu mah udah lu nggak usah ngeliatin, yang penting doain aja. Sebenarnya bukan begitu. Ustadznya bingung. Mana ngiket mati lagi. Waduh. Karena orang kalau grogi begitu. Pernah saya ngeliat saking groginya bikin buat sarung tangan. Sarung tangan maksudnya mah tolong dijahit. Sama yang dijahit semua. Kepikiran dia mau mandiin, lubangnya nggak ada. Dia mau masukin bagaimana? Begitu. Itu begitu. Jadi ustadz itu kudu serba bisa. Pada satu hari karena ada kesurupan, karena dia nggak biasa nanganin, karena dipanggil ustadz dan sebagainya, akhirnya dipanggil. Ini pengalaman nyata, bukan pengalaman bohong. Orangnya cerita langsung ke saya. Begitu. Dipanggil, kemudian ketika kesurupan dia baca ayat kursi. Yang kesurupan malah joget. Enggak takut. Dia udah baca ayat kursi dia. Allahu la ilaha illa huwa. Sampai bacanya juga nyasar. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ma fi anfusikum wa tuhu. Nyasar tuh baca tuh. Saking enggak biasanya. Yang kesurupan bukannya panasan, mukanya kepanasan, diri jingkrak-jingkrak, enggak takut. Begitu. Akhirnya ini ustadz ini ngomong. Begitu. Panggilin ustadz Onon yang biasa dah, begitu. Ketika dipanggil ustadz yang biasa, dia baca bismillah doang. Baca bismillahirrahmanirrahim, kejar tuh yang kesurupan. Panas, hilang udah kelar. Ayat kursi kalau sama bismillah. Bukan ayat kursi kalau sama bismillahnya. Orangnya. Begitu. Nah itu yang saya bilang bahwa, yang bilang kemarin, orang sama-sama megang pisau, tapi yang satu pisaunya pudul, karatan, sama yang megang pisau tajam. Disuruh motong ayam 20, yang satu-satu juga nggak kelar-kelar. Ayamnya cekikikan malah bisa geli. Ayamnya geli katanya. Tapi kalau yang satu pakai yang tajam, coba tuh. Kalau kita makan kedekeran motong ayam aja kita mah bertiga. Paling sedikit berdua. Coba tukang ayam mah dingkek dong palanya sendiri. Jadi begitu. Motong kambing di Arab Saudi mah 1 orang. Begitu mah berempat, kata paling sedikit begitu. Beda memang kelasnya. Kenapa? Karena ahlinya, spesialisasinya beda. Maka kembali nih, Al-Quran kalau cuma jadi pajangan, enggak bebekas masuk dalam diri kita, terus enggak kita amalkan, persis seperti orang munafik ketika ngedengerin ayat Quran. Orang munafik itu kalau ngedengerin ayat Quran, ketika ada perumpamaan orang kafir, diperumpamakan oleh Allah itu seperti awan yang gelap. Dia udah ngerasa takut kalau diceritain orang-orang kafir. Ketika ayat Quran menceritakan tentang ancaman, tentang hukuman, tentang azab, mereka seperti ngedengar suara gemuruh petir, cuger. Mereka kemudian langsung terkejut, langsung kemudian takut. Apalagi kemudian ketika mendengar hujah, ketika mendengar satu dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan penjelasan, petunjuk dan sebagainya, mereka seperti melihat cahaya kilat. Lantas mereka menutup kuping mereka,
Maksudnya supaya nggak mau ngedenger itu ayat-ayat itu. Mereka disuruh kemudian pindah dari agama mereka. Mereka merasa itu sudah mengalami kematian dalam diri mereka. Ini. Jadi sekali lagi bahwa Al-Quran itu menjadi pembeda nanti. Mana orang-orang yang benar-benar munafik, mana orang-orang yang tidak munafik. Itulah kenapa kemudian paling kagak dalam satu kehidupan kita pernah menghatamkan Quran lah paling enggak. Ya saya nggak perlu tanya siapa yang udah hatam, siapa yang belum. Paling kagak bagaimana kemudian kalau kita ngelihat ulama-ulama kita, kelasnya model misalnya, nggak usah jauh-jauh, yang deket-deket saja. Ada yang ulama yang menghatamkan Quran sebulan sekali, karena 30 juz, satu hari 1 juz. Ada yang begitu, yang dawam, yang istiqomah sampai akhir hidupnya. Ada orang yang 2 hari, seminggu kemudian hatam Quran. Ada orang yang kelasnya lebih tinggi lagi, 1 hari 1 kali hatam. Itu di dalam sholat. Jadi kalau sholat 5 waktu, berarti dia satu waktu itu menghabiskan hampir sekitar 7 juz sekali sholat. Gitu. Di dalam sholat ada yang seperti Gus Bahan Nur Salim itu, dia pernah menghatamkan Al-Quran di dalam sholat. Kalimatnya, saya pernah menyetorkan ayat Quran saya kepada Allah di dalam sholat. Jadi sholatnya dia hatamkan Quran di dalam sholat. Jadi dia baca Quran di dalam sholat, tapi jangan lagi jamaah di masjid. Kalau lagi jamaah di masjid sewot. Idul Fitri aja, sholat Idul Adha aja kalau kelamaan sewot, apalagi sholat yang lain. Imam baca An-Naba, sholat maghrib, An-Naba, assalamualaikum, ajan isya. Kata jamaah, wah gue ditipu di imam nih, begitu. Nah ini kembali, kalau lagi bareng-bareng ringankan bacaannya. Saya terus terang, kalau sholat isya itu paling saya ambil pilihan surahnya Al-Falaq, An-Nas. Itu Al-Falaq, An-Nas. Saya paling ambil begitu kalau ngimamin. Maksudnya supaya apa? Isya itu kan banyak orang yang boleh jadi apalagi maghribnya ngaji. Ya makan juga belum. Loh kalau kita baca surah An-Naba, bisa kenyang sampai rumah dia. Makan bang, enggak udah kenyang gua An-Naba. Waduh, udah gitu rakaat keduanya An-Nazi'at. Waduh, begitu. Udah, biar jago banget juga baca Qur'annya, mikir yang belakang. Pikirin yang belakang, ada yang kemudian punya hajat. Barangkali dia nanggung mau kencing, ntar aja lah habis sholat gitu. Pas begitu baca imamnya, bacanya panjang. Ya ilaha illallah. Begitu. Ada yang gak ketahan, rakaat kedua hilang begitu. Gitu. Ada juga kan yang sholatnya itu, ya mohon maaf, di tempat saya di Jembatan Gantung itu ada yang sholat nggak pakai celana dalam. Udah gitu masjidnya ada tawonnya. Coba bayangin. Begitu, udah gitu tawonnya masuk sarung. Orang-orang walat dolin, orang-orang mami dimadu. Pas bijinya kena begitu. Kalau baca imamnya baca surah panjang, dia nahan adunya lama banget. Kan kasihan begitu. Ada yang begitu. Ini mah bukan pengalaman, yang saya ceritakan tuh bukan sesuatu yang saya karang, tapi benar kejadian. Di sana tuh ada masjid yang lampunya tuh suka ada tawonnya. Kalau di sini kan cuma laron segala macam. Di sana memang ada masjid yang suka ada tawonnya, tawon kecil begitu. Terus kemudian ada aki-aki yang biasa nggak pakai celana dalam, biasa sholat pakai celana dalam. Orang dulu mah begitu, nggak biasa pakai celana dalam gitu. Sholat aja begitu, ketika lagi sujud kan melongpong tuh. Begitu, dia mah kadang-kadang suka diangkat kainnya. Orang dulu kan kalau sholat mau sujud nih, kainnya diangkat dia begitu. Dia sujud begitu, ngelong-long banget begitu. Tawon wadah sarang gua nih, begitu. Begitu pas masuk ke dalam begitu. Habis assalamualaikum kabur langsung, ngapain kong? Buset gede banget ini. Begitu udah lah. Gitu. Terus kemudian banyak orang-orang yang barangkali punya keperluan. Dia janji sama orang, ada tamu dan sebagainya. Kalau imamnya lama, kasihan. Gitu. Ya biar pintar banget, biar hafal Quran. Kalau lagi ngimamin cari pilihan surah yang pendek yang ngeringanin jamaah. Tapi kalau lagi sholat sendiri, sasi yang panjang-panjang. Ini mah kebalik, kirain jadi imam ngimamin orang yang panjang. Kirain sholat sendiri cari yang
Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Begitu. Ya, yang enak kan kayak kemarin tuh sholat taraweh. Alhaqumut takasur, Allahu Akbar. Hatta zurtumul maqabir, Allahu Akbar. Begitu. Ya tapi jangan begitu-gitu banget begitu. Siapa disuruh begitu? Waduh, saya bingung begitu mah Ustaz, bisa nyasar ke surah yang lain, kata dia begitu. Nah, ini kembali, Al-Qur'an itu jadi petunjuk orang yang bertakwa. Kalau jadi petunjuk orang yang bertakwa, bisa jadi kemudian Allah memperumpamakan orang-orang munafik itu seperti itu. Seperti kemudian ngelihat Al-Qur'an itu, ngedenger Al-Qur'an itu seperti suara petir yang menggelegar, yang bikin orang takut. Memang ayat ini ingin saya sampaikan begini. Sebenarnya kalau kita kaji kepada scientific, bagaimana proses terjadinya hujan. Kalau kita ngedenger, yang kita denger itu kilatan dulu apa gemuruh dulu? Yang kita denger itu kilatan dulu apa suara dulu? Hah? Yang kita denger kilatan dulu apa suara dulu? Cahaya dulu apa langsung ledek? Hah? Cahaya dulu. Apa sebab cahaya dulu? Ini kalau kita kaji secara saintifik. Pertama kita kaji dari hujannya dulu. Bagaimana kemudian Allah menjadikan hujan? Orang-orang itu tuh orang-orang munafik tuh mengatakan bahwa orang-orang tuh memperumpamakan bahwa petir itu adalah suara gemuruhnya cambukan malaikat, suara malaikat begitu. Walaupun memang wallahu alam, memang ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga langit, malaikat yang kemudian menjaga langit. Ada yang ditugaskan oleh Allah dengan malaikat ini, malaikat ini. Memang banyak sekali malaikat yang tidak kita ketahui. Yang wajib kita ketahui cuma 10 itu, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu yang wajib kita ketahui. Yang lain-lainnya kita nggak wajib ketahui. Walaupun ada banyak sekali malaikat yang kemudian tidak kita ketahui. Bahkan satu kesempatan Habib Umar bin Habis menceritakan bahwa pada saat Tuan Guru sekumpul meninggal, langit itu mendung. Tapi kalau kita ngelihatnya cuma mendungnya doang, gelapnya. Kalau Habib Umar karena memang punya Allah berikan futuh, dibuka semuanya, gelap itu kemudian karena matahari terhalang oleh banyaknya malaikat yang turun. Kalau kita cuma ngelihatnya mendungnya, gelapnya doang, seolah-olah awan nutupin matahari. Tapi kalau mereka orang-orang yang dekat sama Allah, apalagi yang dibuka, maka kemudian mereka melihat malaikat tuh turun. Apakah benar begitu? Pernah kejadian di masa Rasul. Masa Rasul ketika kemudian takziah ke sahabat, Rasul kemudian jalan jingke. Jalannya jingke. Padahal pada saat itu sahabat ngelihatnya dalam keadaan kosong. Kok Rasulullah jingke terus kemudian ngelihat ke langit? Begitu. Setelah selesai takziah kemudian ditanya sama sahabat, "Ya Rasul, kenapa engkau waktu takziah ke ini kemudian jalannya jingke dan kamu ngelihat ke langit?" Apa kemudian jawaban Rasul? Ketika saya takziah tadi, saya kenapa jalannya jingke? Karena saya melihat banyak malaikat yang hadir. Saya takut kaki saya menginjak malaikat. Terus kenapa engkau melihat ke atas ya Rasul? Saya melihat bidadari memanggil sahabat yang tadi meninggal ini. Bidadari memanggil untuk kemudian dijemput yang meninggal ini. Pandangan kita yang tidak dibuka, kita ngelihatnya kosong. Tapi ketika Rasulullah SAW yang dibuka matanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus kemudian ribuan malaikat, bahkan bertumpuk-tumpuk malaikat, sampai kemudian Rasulullah jalannya jingke, saking banyaknya malah malaikat yang turun. Begitu. Nah, mereka yang dibuka oleh Allah futuh itu dibuka pandangan kasatnya. Kalau kita ini kan orang-orang yang masih ketutup. Kenapa ketutup? Ya kita ngeliatnya cuma yang nampak di mata zahir kita. Kenapa kok nggak kebuka? Ya barangkali ada masalah dalam diri kita. Saya sekali lagi bilang, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang bersih. Bahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, baginda Rasulullah SAW kemudian ngobrol dengan malaikat Jibril. Ketika ditanya, "Ya Jibril, kenapa ini awan yang gelap ini? Awan gelap ini. Ini awan yang ditutupin oleh setan agar supaya orang-orang beriman tidak bisa melihat arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau andai saja
orang-orang beriman itu tidak punya dosa atau sedikit dosanya, mereka awan hitam ini terbuka lebar. Artinya orang-orang itu bisa melihat tembus. Itu namanya futuh. Begitu. Nah, kita nggak tahu nih yang hadir aja di sini, yang kita lihat cuman orang-orang doang di sini nih. Kalau yang bisa ngelihat mungkin ada jin. Mungkin yang lihat ada yang lain-lain begitu. Cicak ya ada cicak, di cicak mati banyak tuh. Begitu. Kucing tuh. Kucing luar biasa, kalau ada pengajian tidur begitu. Salawatan tidur, dia ngedengerin begitu. Nah, ini kembali sebagai penutup pengajian ini, bahwa kemudian yang ingin saya sampaikan dan menjadi penting catatan buat kita, jangan kemudian kita jadi orang-orang yang lari dari Quran. Sebab makanan orang yang meninggal itu nanti ya Quran. Quran yang dibaca oleh anaknya, Quran yang dibaca oleh saudara-saudaranya, Quran yang dibaca oleh ahli warisnya, Quran yang dibaca oleh orang-orang yang dekat dengan dia. Yang niat dibacakan Quran itu untuk yang meninggal, bukan limun. Ini buat bapak kita yang meninggal limun. Wah, ale-ale. Itu mah, Pak Ustadz kok tahlilan suka ada kopi pahit, suka ada teh manis, udah ada kopi manis, teh pahit, air susu, air putih. Sebenarnya mah bukan buat yang meninggal, buat ustadz. Nanya sama ustadznya malu. Minum apa? Disiapin semuanya. Biar ustadznya milih. Ini mah kagak. Tahlilan disiapin air putih, kopi pahit. Ustadz ditanyain, ustadz mah air putih aja. Air putih aja. Masa ustadz kalah keren sama roh. Begitu. Ustadz juga kan dengan Coca-Cola. Begitu. Orang Coca-Cola kayak Sprite kayak begitu. Nah, itu begitu. Jadi orang dulu tuh sama kiai tajamnya luar biasa. Mau nanya nggak mau. Mau nanya malu. Tajam karena saking tajamnya. Akhirnya kemudian disiapin semuanya. Kopi pahit, kalau barangkali mau kopi pahit. Nih kiai ada kopi pahitnya. Kayak orang ceramah disiapin aja sama kita semuanya. Dan yang diminum, dia liatin nih yang minum mana. Oh, yang diambil cuma satu. Tapi karena kita nggak mungkin nanya maunya apa, kita siapin semuanya. Jadi bukan buat roh. Roh mah nggak minum kopi pahit. Begitu. Tapi Pak Ustadz pernah saya naruh kopi pahit di pohon hilang. Berkurang. Itu mau dibaliknya. Kerjaan siapa dulu tuh? Naruh buahnya besok nggak ada. Begitu. Adanya ngambil. Begitu. Udah itu begitu. Udah tinggalin tuh. Jadi pahami ya. Kopi pahit, kopi manis itu buat siapa? Bukan buat ustadznya. Begitu. Makanya jangan kecil-kecilnya. Jangan. Ustadz sekarang nggak doyan. Doyannya Pocari Sweat. Begitu. Besok-besok saya coba tahlil, coba saya lihat lah. Begitu. Habis ngaji ada bekasnya nggak gitu. Ini maksudnya. Tapi kadang-kadang itu selamatannya dia habis sisa bikinnya sebelum maghrib. Iya. Dingin. Ya, ini kembali begitu. Terus terus kemudian kalau orang lahiran tuh ada bubur merah, bubur putih. Bubur merah, bubur putih itu orang dulu, orang kita nih, supaya cinta sama tanah air. Orang yang baru lahir itu supaya cinta sama tanah air. Begitu kan? Sebab ulama-ulama kita tuh kemudian mengemukakan satu falsafah hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu merupakan bagian dari keimanan. Maka dari kecil ditanamin supaya cinta sama tanah air, supaya kemudian bisa berbakti bagi nusa dan bangsa begitu. Maka dibikinlah bubur merah, bubur putih. Ya emang begitu. Begitu. Nah, makin lama. Dulu mah barangkali gula Jawanya rada merah begitu. Terus kalau mau bangun rumah, naruh pisang di atas. Itu fungsinya buat orang yang di atas kalau lapar nggak perlu turun. Dia petik pisangnya, dipetik pisangnya, jadi nggak perlu turun. Lapar ya makan aja begitu di atas. Begitu. Begitu. Itu falsafahnya begitu yang saya ketemukan dalam satu kitab. Begitu. Saya lama cari tuh, waktu zaman kuliah, saya penasaran, kemudian mencari apa yang menjadi kebiasaan orang tua dulu tuh nggak sampai informasinya. Akhirnya kebiasaannya dilakukan, tapi informasi intinya justru nggak nyampe. Begitu. Kenapa kok orang meninggal ditaburin bunga,
ada bunga mawar, supaya kita nih yang hidup jadi belajar. Yang hidup jadi belajar. Sebab kafa bil mauti wa'izan. Cukup kematian itu jadi pelajaran bagi orang yang hidup. Maksudnya nih ditabur bunga, ada bunga. Orang hidup tuh kudu jadi bunga. Kenapa? Bunga itu semerbak, tapi nggak lama, sebab bakal mati. Orang itu kudu jadi bunga, hidupnya sebentar tapi wangi. Jangan jadi bunga tai ayam, apalagi bunga bangke. Begitu. Maksudnya orang hidup tuh kudu wangi. Wangi itu maksudnya apa? Dikenang orang. Orangnya udah kagak ada, tapi kehidupannya dikenang orang. Jangan sampai hidupnya aja udah kagak demen orang. Dia datang kabur. Dia datang, kita kabur. Begitu. Tapi ketika kita hadirnya ditunggu orang. Itu kudunya begitu. Nah, itu falsafah kehidupan. Gitu. Ini kayak duduk zikir nih. Zikir nih nggak boleh, waktu zikir itu tadi nggak boleh seperti tadi hadro ngelingkar, nggak boleh. Sebab zikir begitu tuh nggak kuat. Kalau zikir begini nih, yang satu di depan terus kemudian berjejer begini, itu seperti rantai. Jadi ketika zikir itu kuat, zikirnya tuh nyambung terus seperti rantai, nggak putus begitu. Makanya zikir dalam ilmu thariqah tidak bisa dibikin seperti letter O, tapi dibikin begini. Kenapa dibikin begini? Supaya kemudian kuat ikatan zikirnya. Itu dalam ilmu thariqah begitu. Nggak bisa zikir seperti begini. Kalau lagi zikir tuh, makanya kalau tahlilan tuh sebetulnya duduknya kudunya, ya kalau lagi tahlilan mah bebas dah, begitu. Kondisi keadaan lah begitu. Nah, kalau lagi dalam keadaan zikir begini, seperti rantai. Lihat di mana-mana pun zikir thariqah tidak ada yang melingkar, tapi begitu. Nah, itu falsafahnya, falsafah kehidupan yang tertuang dalam petuah-petuah orang tua. Banyak tuh petuah-petuah orang tua kita dulu. Di antaranya apa lagi tuh? Apalagi? Petuah orang tua kita dulu. Coba ada satu contoh orang petuah. Hah? Orang tua kita dulu, coba ayo. Ya satu begitu. Yang lain? Ada lagi nggak? Ini yang kita akan bahas nih. Yang kita bahas. Hah? Ada nggak petua orang tua kita dulu yang sering kita kemudian dengar? Ada? Ini orang tua dulu bukan ini? Hah? Apa? Kalau baju terbalik. Apa baju terbalik? Ya ketahuan kalau baju terbalik mah nggak boleh, ntar orang tuanya meninggal katanya begitu. Maksudnya tuh menakut-nakutin pakai baju yang bener lu. Begitu. Apa lagi? Yang kalimatnya Pak Mali. Begitu. Banyak diantaranya. Termasuk tidur. Begitu. Tidur. Terus kemudian makan. Begitu. Ini petuah-petuah orang tua dulu. Ada beberapa dulu yang saya kemudian teliti, cari kemudian makna daripada falsafah orang tua dulu itu apa. Sebetulnya apa itu maknanya. Banyak sekali begitu. Nah, itu semua kembali ambil poinnya, jangan tinggalkan. Jadi kalau dalam slogan NU itu al-muhafazatu ala qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ambil, pelihara, jaga al-muhafazatu ala qadimi shalih, kebiasaan-kebiasaan lama yang baik. Terus apalagi al-muhafazatu ala qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ambil kebiasaan baru yang lebih baik. Kita pakai beduk, jangan dibilang beduk itu bid'ah. Beduk itu baik, begitu. Terus pakai listrik, ada datang ya pakai listrik, pakai mic begitu. Tapi jangan ngebuang yang kebiasaan baiknya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.